Assalamualaikum Pak Febrian. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum Pak Febrian nanti memulai proses coaching, saya sebelumnya mohon maaf karena hari ini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang akan Pak Febrian lakukan dengan seorang coach. Ya, namun sebelum coaching nanti dimulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Febrian, terutama terkait topik penilaian dalam observasi yang saya lakukan. Ya. Yang pertama, saya mengharapkan bahwa nanti Pak Febrian sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan saya juga mengharapkan Pak Febrian sudah memiliki kompetensi dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti proses yang Pak Febrian lakukan dalam coaching menerapkan alur tirta meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab secara runtut. Begitu Pak Febrian, apakah sudah paham? Paham. Baik, sebelum dimulai proses coachingnya, beberapa pertanyaan akan saya tanyakan terlebih dahulu. Boleh ya? Boleh, Pak. Pertanyaan yang pertama, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang Pak Febrian ingin kembangkan? Dalam coaching ini saya akan mengembangkan dua kompetensi, Pak. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti nanti ada dua hal ya yang akan dikembangkan. Baik, sangat menginspirasi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi yang spesifik yang ingin Pak Febrian kembangkan dalam nanti melaksanakan coaching apa? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yakni mendengarkan secara aktif, Pak. Di mana dengan mendengarkan secara aktif saya bisa menggali potensi yang coaching miliki sehingga dapat menemukan solusi yang tepat. Ya, memang mendengarkan aktif adalah kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga nanti dalam pelaksanaan coach yang Pak Febrian laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan apa yang ingin Bapak Febrian kembangkan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang Pak Febrian harapkan. Baik, mari kita mulai proses coaching yang akan panjenengan laksanakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Santi? Alhamdulillah Pak. Tapi terlihat wajahnya sedikit murung. Ada yang mengganjal, Bu Santi? Iya Pak, saya tuh sebenarnya ada sedikit masalah Pak di kelas saya Pak. Masalah apa? Ini Pak, ada seorang murid saya yang dia tuh selalu datang terlambat dan bahkan membolos serta dia tuh jarang mengerjakan tugas Pak. Jadi ada beberapa murid ibu yang sering membolos, kemudian tidak mengerjakan tugas dan datang terlambat. Itu ada berapa anak? Itu hanya ada satu sih Pak. Satu ya. Jadi apa tujuan ibu yang ibu harapkan terhadap anak tersebut? Gini Pak, saya tuh kepengen anak ini tuh seperti anak murid saya yang lainnya Pak. Dia tuh bisa datang tepat waktu, kemudian tidak membolos, dan juga dia tuh dalam pembelajaran selalu mengerjakan tugas Pak. Itu harapan saya. Jadi harapan ibu supaya anak tersebut seperti anak-anak yang lain selalu mengerjakan tugas dan datang tepat waktu. Ya. Kemudian dari masalah yang ibu hadapi ini, identifikasi hal apa yang ingin ibu berikan solusinya. Jadi bagaimana ibu bisa menemukan solusi terhadap permasalahan itu? Pak, setelah saya mengidentifikasi ya Pak tentang masalah ini dengan anak tersebut, ternyata itu anak ini tuh setiap malam, hampir setiap malam itu selalu main HP dan juga menonton TV hingga larut malam Pak. Akhirnya pada pagi hari dia tuh bangun kesiangan dan bahkan sampai membolos Pak karena kesiangan tersebut. Jadinya dia telat, membolos seperti itu. Ya itu sering terjadi setiap hari? Ya hampir Pak, hampir mungkin 1 minggu 3 kali seperti itu Pak. Berarti sering terjadi dan sering dilakukan ke anak itu ya? Kemudian agar tujuan ibu ini bisa tercapai,
apa saja rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk supaya masalah ini segera terselesaikan? Ya, rencana saya yang pertama ya Pak, nanti saya meminta anak ini untuk bertemu saya secara langsung. Nanti saya beri nasihat agar anak ini tuh bisa memanajemen waktu, dimana nanti saya nasihati agar dia tuh mengurangi bermain HP pada malam hari, juga mengurangi nonton TV pada malam hari. Dan nanti saya harapkan pokoknya jam 9 anak ini tuh sudah harus tidur, dan sebelum itu harus mempersiapkan semua jadwal pelajarannya Pak, sehingga nanti pagi sudah siap untuk bangun sekolah sehingga tidak terlambat Pak. Itu harapan saya Pak. Itu rencana Ibu. Ya, rencana. Kira-kira ada rencana yang lain untuk mengatasi masalah ini? Ya, selanjutnya nanti saya juga mau berkomunikasi Pak dengan orang tuanya. Nanti orang tuanya saya hubungi, saya ajak komunikasi untuk membantu anak ini menjadwalkan jadwalnya. Kemudian nanti orang tua ini juga saya minta untuk memberikan pengawasan kepada anak ini agar jam 9 semua aktivitas anak ini sudah selesai. Kemudian nanti pagi biar orang tuanya juga membangunkan, kemudian mempersiapkan sekolah. Kalau perlu nanti anak ini harus diantar ke sekolah tepat waktu Pak. Seperti itu. Bagus sekali Bu, itu rencana yang sangat bagus. Kira-kira rencana ini mau dilaksanakan kapan? Rencana saya untuk secepatnya Pak, mungkin 2 atau 3 hari dari sekarang, paling lambat mungkin 1 minggu Pak. 1 minggu ya? Iya. Memang lebih cepat ini lebih baik segera dilaksanakan saja. Iya. Kira-kira Ibu perlu dukungan dari pihak yang lain, misalkan dukungan dari teman sejawat atau dukungan dari kepala sekolah? Iya Pak, nanti saya meminta dukungan yang pertama dari kepala sekolah, di mana saya meminta kepala sekolah itu memberikan sosialisasi kepada anak-anak tentang manajemen waktu yang baik, cara mengatur waktu yang baik, agar on time masuk sekolah, tidak terlambat. Kemudian nanti juga saya mau melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, di mana kan ada beberapa rekan sejawat saya yang rumahnya juga di sekitar rumah wali murid Pak. Tetangga ya berarti? Iya, tetangga. Nanti guru-guru di sana juga saya meminta untuk memberikan sosialisasi, memberikan informasi kepada orang tua para anak-anak untuk memanajemen waktu anak-anak agar jam 9 itu sudah harus tidur. Kemudian juga ditata waktunya untuk bangun untuk segera sekolah. Kemudian nanti saya juga itu Pak meminta teman-teman dari anak ini Pak untuk mengajak dia tuh sekolah berangkat Temannya bareng. juga sangat berkontribusi ya Bu? Iya, iya Pak. Jadi sangat berkontribusi. Bagus sekali Bu. Kemudian apa namanya tujuan Ibu nanti supaya bisa terlaksana, kira-kira komitmen apa yang Ibu bisa laksanakan Bu? Ya, nanti saya berkomitmen di mana di grup kelas saya ini nanti setiap hari saya akan memberikan informasi atau pengingat kepada orang tua. Misalnya nanti setelah maghrib saya akan membuat informasi pesan di grup untuk anak-anak, diharapkan untuk belajar sampai jam 9, kemudian habis itu segera menjadwal, kemudian nanti segera tidur. Nanti saya akan rutinkan untuk mengalarm lah Pak di grup itu seperti itu. Jadi orang tuanya juga memberikan pengawasan dan membimbing anak-anak Pak. Sudah sangat bagus Bu rencana yang akan dilaksanakan tadi. Saya kira tuh sudah cukup bagus Bu. Semoga dari rencana yang Ibu buat tadi bisa terlaksana dengan baik dan masalah ini segera selesai ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira ada unek-unek yang lainnya Bu yang ingin disampaikan? Saya kira cukup Pak, dari berbicara dengan Pak Gabriel tadi saya sudah menemukan beberapa solusi untuk mengatasi masalah saya ini, dan nanti saya implementasikan langsung Pak di kelas saya terhadap anak ini. Ya. Baik, saya kira sudah cukup ya Bu ya. Nanti kalau di lain waktu Ibu ada permasalahan lagi bisa sharing ke saya Bu. Saya dengan senang hati akan membantu dan mendengarkan cerita dari perusahaan. Baik, saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Febian, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Pak Febian dengan Koji terkait proses coachingnya. Ini tadi sudah ada beberapa catatan, namun
sebelum saya sampaikan catatan saya, ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan kepada Pak Febrian. Boleh ya? Boleh Pak. Apa saja yang sudah Pak Febrian lakukan saat coaching, dan apa saja yang sudah menjadi indikator ketercapaian saat coaching tadi? Ya. Untuk proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching Pak, yaitu kemitraan dan proses kreatif. Serta saya memaksimalkan potensi coaching serta kompetensi inti yang sudah saya terapkan, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya ya. Tadi untuk prinsip kemitraan dalam coaching Bapak terlihat tidak ada pembeda strata dan selalu setara ya Pak. Dan untuk proses kreatif tadi Bapak juga berusaha menggali kreativitas dari coaching itu sendiri untuk mengeluarkan berbagai macam ide atau solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach tadi. Juga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari seorang coach tadi. Dan Pak Febrian juga sudah memberikan kompetensi inti dari coaching, yakni Bapak sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, ya, itu sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari catatan saya, Pak Febrian juga sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, di mana memulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum dari gambaran yang saya amati, proses coaching yang Pak Febrian laksanakan sudah bagus. Alhamdulillah Pak. Sudah. Nah ini pertanyaan yang terakhir dari saya, berdasarkan coaching tadi Pak Febrian, kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan? Kemudian berdasarkan kompetensi dari coaching itu sendiri, apa yang ingin Pak Febrian kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut, yakni tentang kehadiran penumpang, yang mana saya lihat tadi coaching masih gugup Pak untuk menyampaikan undang-undangnya. Saya rasa nanti kedepannya saya akan menerapkan teknik stop Pak. Sebenarnya tadi mungkin saya menggunakan teknik stop sehingga coaching dapat menyampaikannya dengan hati yang tenang Pak. Iya Pak, kehadiran penuh memang sangat penting dalam coaching. Saya harapkan Pak Febrian dapat menerapkan kompetensi tersebut dalam coaching selanjutnya, dan juga bisa memaksimalkan kompetensi yang ada pada diri Pak Febrian sendiri sebagai coach agar melaksanakan pelayanan coaching kedepannya semakin baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya harapkan Bapak juga selalu menggunakan alur cerita yang sudah Pak Febrian pelajari, sehingga proses coaching yang akan kita laksanakan itu terstruktur, rapi, dan bisa kita gunakan acuan dalam menyelesaikan atau melakukan coaching yang selanjutnya. Baik, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.